Baik, kita lanjutkan mengenai aplikasi dari persamaan diferensial linier ya. Kita masih berkutat di linier. Dan aplikasi selanjutnya adalah mengenai model pendinginan ya. Jadi ini merupakan aplikasi yang ketiga ya. Saya tulis model pendinginan atau bisa kita generalisasikan di sini atau bisa menjadi model pemanasan ya. Jadi model pendinginan ini dasarnya adalah hukum fisika, kalau nggak salah namanya hukum Newton ya. Nah, yang intinya apabila ada suatu benda dengan suhu tertentu ya, kemudian benda tersebut dipindahkan dengan suhu yang berbeda, maka benda itu akan mengalami penyesuaian suhu. Ya, jadi misalkan saya punya suatu benda yang saya letakkan di suhu ruangan, kemudian benda tersebut saya akan meletakkan di lemari es misalkan. Maka lama-kelamaan suhu benda tersebut tidak langsung berubah drastis ya seperti suhu lemari es, tapi dia akan menyesuaikan. Nah, proses menyesuaikan itulah yang bisa kita modelkan di sini ya. Berarti rumusan dari model pendinginan ini adalah dt besar ya per dt kecil akan sama dengan K kali T min T0. Seperti yang sudah dijelaskan pada beberapa literatur bahwa T ini adalah suhunya, kemudian T kecil ini adalah waktu ya. Waktu, kemudian K itu disebut sebagai konstanta kesebandingan. Ya, kemudian ada T0 ya. T0 itu adalah suhu awal. Itu suhu ketika dia belum dipindahkan ya. Nah, jadi ini adalah model pendinginannya. Nah, di sini saya tidak akan membahas dari mana ini berasal, tapi kita akan mencoba lebih ke penerapannya saja ya. Kita langsung aplikasikan ke dalam suatu contoh ya. Misalkan saya punya sebuah plat ya. Saya punya sebuah plat yang ternyata ketika saya cek suhunya itu temperaturnya adalah 100 derajat Fahrenheit. Ya, dengan suhu ruangan ya. Ternyata saya punya suhu ruangannya adalah 0 derajat Fahrenheit. Nah, berarti asumsinya karena suhu benda tersebut atau suhu plat tersebut lebih besar dari suhu ruangan, maka suhu plat tersebut akan menyesuaikan ya. Jadi dia akan menyesuaikan. Dia akan menyesuaikan setelah dicek. Ternyata setelah 20 menit, nah suhu platnya itu berubah menjadi 50 derajat Fahrenheit. Coba kita cermati di sini ya. Kalau misalkan saya akan menanyakan berapakah waktu yang dibutuhkan, ya, saya tulis gini saja, dibutuhkan agar T-nya itu menjadi 25 derajat Fahrenheit. Kira-kira berapa waktunya? Lalu misalkan saya tanya lagi, ketika waktunya ya, misalkan waktunya adalah 10 menit ya. Kemudian berapakah suhu dari plat tersebut? Ya, nanti bisa ya, bisa punya gambaran ya tentang hal seperti ini ya. Kita coba untuk menyelesaikannya, berarti yang saya punya ada T0-nya adalah 0 derajat Fahrenheit. Kemudian ada T-nya itu adalah 100 derajat Fahrenheit ya. Kemudian waktunya adalah 20 menit. Saya boleh tulis seperti ini. Dan setelah 20 menit ternyata T-nya adalah berapa? 50 derajat Fahrenheit. Mungkin untuk membedakan ini T1, ini T2 ya. Ya, kemudian kita gunakan rumus tadi yaitu dt per dt kecil
sama dengan K T min T 0 ya. Jadi T2 ini setelah 20 menit ya. Jadi T ini adalah ketika 0 ya, di awal ya. Kita selesaikan dulu yuk, kita selesaikan dulu rumusnya ini ya. Berarti ketika saya punya suatu persamaan diferensial, yaitu dt per dt kecil sama dengan K kali T min T0 ya. Berarti kita kasih integral ya di sini. Kasih integral dt per dt kecil dengan K T min T0, sehingga ini ada integralnya juga, sehingga nanti saya punya dt ya. Di sini adalah T min T0 sama dengan K kali dt kecil. Lalu di sini saya punya hasilnya adalah ln ya, ln T dikurangi T0. Ini saya tulis begini. Ini sama dengan K kali T. Ini saya langsung tambahkan C star ya. C star itu adalah gabungan ini sama ini ya. Oke. Kemudian untuk menghilangkan ln-nya saya butuh eksponensial, sehingga nanti saya punya T min T0 sama dengan eksponensial K kali T tambah saya kasih C baru ya. Dimana nanti ternyata C star itu adalah apa kemarin waktu itu? Ya, antara C2 min C1, dan C ini adalah apa, eksponensial dari C star. Ini saja ya. Lalu kita bisa pastikan bahwa di sini T itu sama dengan T0 ditambah E pangkat KT dikali C. Ya, sudah pasti ini adalah terhadap waktu. Ini T0 ditambah E KT kali C. Nah, ini ternyata hasil dari penyelesaiannya. Sekarang kita langsung eksekusi. Kalau T-nya adalah 0, berarti keadaan awal. Keadaan awal itu gimana berarti? Berarti T ketika 0 itu sama dengan T0 plus E pangkat KT kali C ya. Jadi T ketika awal itu berapa? Ya, bendanya ketika belum diapa-apakan berarti masih 100 derajat Fahrenheit. Kemudian suhu ruangannya berapa? Suhu ruangannya kan 0 ya. 0, terus ini E pangkat K kali T-nya 0. Berarti K kali 0 kali C ini kali ya. Berarti C-nya adalah 100. Ya. Dalam artian ini berarti 100 Fahrenheit. Nah, sekarang kita hitung lagi. Ketika T-nya adalah 20 menit ya, berarti saya punya T20 itu sama dengan T0 plus E pangkat 20 kali K ya. Dan kali C, berarti C-nya adalah 100. Dan hal yang sama berarti pada saat 20 menit, kalau tidak salah tadi jadi 50 ya. T0-nya atau suhu ruangannya adalah 0 ya. Ditambah 100 E pangkat 20 K ya. Berarti 50 sama 100 saya punya setengah sama dengan E pangkat 20 K ya, seperti ini. Sehingga kalau saya kasih mencari K-nya, berarti saya punya ln setengah sama dengan 20 K ya. Berarti K-nya sama dengan ln setengah per 20. Gitu. Nah, berarti apa yang sudah kita peroleh ya? Kita sudah peroleh modelnya, sudah peroleh nilai C-nya, sudah peroleh nilai K-nya. Nah, selanjutnya baru kita mengerjakan apa yang diminta. Yang diminta adalah yang pertama tadi apa? Waktu yang dibutuhkan agar T-nya adalah 25. Dan waktunya apabila 10 menit, maka berapakah T-nya? Gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Berarti gini, itu akan sama dengan T0 plus E pangkat K kali T kali C. Nah, ini bisa kalian langsung ganti. Jadi E pangkat KT, C-nya adalah berapa tadi? 100 ya. Berarti sama dengan 100 E pangkat KT. Jadi suhu berdasarkan waktu.
Oke, tadi yang A apa yang A? Yang A adalah apabila ininya adalah 25. Yang A itu adalah apabila suhu yang diinginkan adalah 25 ya. Maka berapakah waktunya? Betul ya, seperti itu ya. Berarti saya tulis awalnya dulu 100 E pangkat KT. Ini adalah 25, berarti 100 E pangkat K kali T ya. Oke, saya buat gini saja. Nah, boleh ya seperti ini ya. Ini berarti jadi 1/4 sama dengan E pangkat K T, seperti ini. Sedangkan nilai K-nya sendiri tadi kalau tidak salah ln setengah per 20 ya. Nah, kayak gini saya. Nah, seperti ini. Jadi saya punya ln 1/4 itu akan sama dengan ln setengah per 20 kali T. Nah, jadi nanti tinggal pindah saja, saya pindah ke sini, bahwa T sama dengan ln 1/4, kemudian dibagi dengan ln setengah dikalikan dengan 20. Nah, ini kalau nggak salah tinggal menggunakan kalkulator, maka hasilnya adalah 40 menit. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi yang pertama adalah apabila saya ingin menjadi 25, maka waktunya adalah 40 menit. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi yang B. Yang B adalah kalau waktunya adalah 10 menit gitu, maka berapakah suhunya? Kan gitu. Berarti saya tinggal masukkan T10 ya, sama dengan 100 dikali E pangkat K kali 10. Ya, berarti sama dengan 100 kali E pangkat berapa ini tadi? Ln setengah per 20 kali 10 ya. Coret saja. Berarti sama dengan 100 E pangkat ln setengah per 2. Maka hasilnya adalah 100 E pangkat min 0,35 dan hasilnya adalah 70,7 derajat Fahrenheit. Nah, ini adalah contoh kasus untuk proses pendinginan. Ini adalah aplikasi selanjutnya ya.